Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Saat ini, trending tertinggi mungkin masih dipegang oleh kebangkitan kembali Kurama. Itu wajar saja, akan tetapi, misteri tentang bagaimana dia bisa muncul di tubuh Hima, serta mengapa ukurannya menjadi kecil, adalah sesuatu yang harus kita teorikan. Ini jelas menarik dan membuat ceritanya akan terlihat lebih epik, apalagi Himawari merupakan seorang anak yang mewarisi darah klan Hyuga. Dengan kekuatan cakra Kurama, serta gabungan antara darah Hyuga dan Uzumaki di tubuhnya, pasti Hima akan mempunyai kekuatan yang sungguh luar biasa. Byakugan bercampur dengan mata mode cakra Kurama, pasti menciptakan sesuatu yang lebih mengerikan dibandingkan ayahnya sendiri. Tapi jujur saja, admin masih berharap bahwa Kurama juga nantinya akan kembali kepada kades tercinta kita, yakni Naruto. Nah, prediksi kita kemarin telah sampai pada momen Boruto berusaha keras agar menghalang Shinjujura untuk mencoba menculik adiknya. Namun tetap saja Boruto mendapatkan perlawanan kuat, karena Shinju takkan mudah kalah begitu saja. Boruto tertahan oleh Mokutonjura, dan mereka saling berhadapan dengan begitu dekat. Dengan jarak sedekat itu, Jura langsung mengaktifkan Bijudama lewat mata Rinnegan, dan kemudian mengerahkannya ke Boruto. Boruto menampilkan ekspresi yang kaget, dan katanya kemudian berkata, "Cepat menghindar dari itu, Boruto." Boruto tak sempat mengaktifkan Hiraishin-nya, dan untung saja, detik-detik tersebut muncul tim Shikadai. Melalui burung Inojin, Chocho membesarkan lengannya dan berhasil menangkap Boruto, lalu dia akhirnya terhindar dari serangan Bijudama Jura. Boruto kemudian berterima kasih, tetapi dia menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Boruto berkata, "Itu hampir saja dan aku berterima kasih, akan tetapi, kalian tak seharusnya ada di sini dan bawalah Hima pergi secepatnya." Chocho kemudian melepaskan Boruto, dan Boruto melayang lagi sembari menjaga tim Shikadai pergi. Sementara Jura terlihat semakin kesal bahwasanya, apa yang dia inginkan ternyata cukup sulit untuk didapatkan. Gangguan-gangguan yang disebabkan oleh orang-orang Konoha, membuatnya seperti ingin meratakan desa Konoha. Dia pun mencoba mengejar tim Shikadai pergi, namun dihalangi oleh Boruto yang sudah siap dengan pedang petirnya. Jura langsung memukulkan kayu ke Boruto, tapi Boruto menghindar sambil mengayunkan pedangnya ke kayu tersebut. Boruto menebas-nebas beberapa kayu yang banyak, tetapi Jura juga mengalihkan pandangannya ke tim Shikadai yang kabur. Sementara itu Himawari juga melihat aksi kakak kandungnya tersebut meskipun dia masih terpengaruh oleh Zeno milik Eida. Hima berkata, "Lebih baik tinggalkan aku sendiri dan aku bisa kabur menyelamatkan diriku. Aku tak ingin kalian semua malah menjadi korban dari orang-orang itu dan mati karenaku." Inojin langsung berkata, "Jangan sembarang berbicara Hima, karena kami takkan pernah setuju untuk membuatmu berusaha sendirian. Kau tenang saja karena kami akan selalu siap meskipun nyawa kamu menjadi taruhannya." Inojin kembali mempercepat laju burungnya, sembari mencari tempat untuk persinggahan mereka. Di tempat lain, Kawaki masih bersama dengan Sarada dan Sumire, dalam urusan mereka untuk menghentikan Shinju Hidari. Dengan ekspresi serius Kawaki berkata, "Aku tak peduli apakah orang itu mirip ayahmu atau tidak, Sarada." Kawaki lalu maju kembali, sambil mencoba mengaktifkan Kagebunshin no Jutsu. 3 bayangan muncul berlari ke arah Hidari, dengan masing-masing lengan mereka berubah menjadi karma. Sementara tubuh asli Kawaki tampak menghilang alias mengecil, dan dia berhasil tak bisa dideteksi oleh Hidari. Admin berpendapat bahwa nanti, Kawaki pasti akan menggunakan teknik Kagebunshin untuk mencoba mengecoh Shinju Hidari serta menyerang balik lewat belakangnya. Ini adalah satu-satunya teknik shinobi yang Kawaki sukai, yang telah Kawaki pelajari dari Sang Master 1000 Bayangan. Menggunakan 3 Kagebunshin, Kawaki langsung menyerang dengan cepat, sambil menghantamkan lengan karena ke Hidari. 3 bayangan itu kemudian terlihat, mengeroyok Hidari dengan begitu cepat dan saling bergantian menyerangnya. Hidari yang mewarisi gaya bertarung Sasuke, mampu menghindar dan menyerang balik kepada Bunshin Kawaki. Dia lalu melompat ke udara, sambil mengaktifkan Chidori dan segera untuk membunuh para Bunshin tersebut. Sementara Kawaki asli, masih bersembunyi dengan cara mengecil, dan menunggu celah yang akan dibuka oleh Bunshin-nya. Hidari kemudian berhasil membunuh 2 Bunshin Kawaki, akan tetapi, 2 Bunshin baru kemudian muncul kembali, karena Kawaki terus memanggil mereka. Sementara itu seorang Sarada, memuji Kawaki karena sangat begitu pandai, dalam menggunakan kekuatan bayangan-bayangan tersebut. Sarada berkata ke Sumire, "Kita harus membantunya juga." Sumire dan aku, memiliki rencana tersebut. Ketika dia mengatakan demikian, mereka kembali lagi melihat ledakan di udara.
Ledakan tersebut adalah ledakan berasal dari biju Damajura tadi, yang dia gagal menyerang Boruto di udara. Dengan ekspresi panik Sarada berkata, "Sial, sudah 2 kali kita melihat ke efek ledakan tersebut dan semoga saja, mereka baik-baik saja serta tak ada yang terluka." Kemudian panggilan komunikasi muncul dari kantor Hokage, dan Shikamaru melaporkan ke Sarada. Shikamaru berkata, "Aku tahu kalian dapat melihat ledakan itu lagi dari arah yang berbeda." Menurut tim sensor, ledakan itu diarahkan ke Boruto oleh Shinju, akan tetapi, tim Shikadai kemudian menyelamatkan Boruto juga dan itu berjalan dengan lancar. Mereka kemudian berhasil lolos, meskipun sebenarnya masih terlalu berbahaya karena masih dalam jangkauan Shinju. Mereka sedang mencari tempat yang aman, dan aku akan segera mengatur agar mereka bisa sampai tanpa tak diketahui Shinju. Sarada lalu berkata, "Namun, bagaimana cara kita untuk mengetahui, menggunakan apa Shinju itu mendeteksi mereka?" Shikamaru lalu menjawab, "Aku yakin bahwa itu hanyalah sebuah kemampuan sensorik yang sama seperti shinobi kita. Jika itu benar, maka ada tempat yang tak bisa untuk dideteksi oleh sensor tersebut." Sarada berkata lagi, "Tapi bagaimana jika perkiraan Anda salah, dan itu malah tetap tak berguna?" Shikamaru sempat terdiam sejenak, sambil berpikir bahwa ucapan Sarada ada benarnya. Dia lalu menjawab, "Jika kita tak mencobanya, maka tentu kita takkan tahu jawabannya Sarada. Hanya itu satu-satunya cara, agar mereka aman dan tak diketahui oleh para Shinju tersebut." Sarada lalu berkata, "Baiklah, lanjutkan apa yang Anda yakinkan tersebut dan aku merasa heran tentang mengapa dia mengejar tim Shikadai." Shikamaru lalu menjawab, "Shikadai melaporkan bahwa itu ada kaitannya dengan Naruto." Shikamaru menjelaskan semua tentang Jura, yang awalnya mengincar Naruto namun tiba-tiba berganti malah mengincar Himawari karena ada kaitannya dengan Kyuubi. Sarada sontak kaget sambil berkata, "Apakah Anda barusan mengatakan tentang Kyuubi?" Shikamaru langsung terputus dari kontaknya karena ternyata dia tersambung dengan Boruto. Boruto yang masih di udara bertarung dengan Jura, bisa berkomunikasi melalui pikiran dari teknik Shintensin. Sebelum itu, Boruto bertanya ke Jura dengan berkata, "Mengapa kau mengincar Himawari?" Jura menjawab, "Aku bosan menjelaskan secara berulang kepada kalian. Jika aku tak bisa mendapatkan ayahmu, maka bocah Himawari adalah target utamaku. Aku pun juga bingung, tentang mengapa cakra biju itu justru ada di tubuhnya. Maka dengan memakannya, aku pikir akan ada jawaban yang kita semua dapatkan Boruto." Momo-chan dari dalam tubuh Boruto, kemudian menjelaskan ke Boruto jika di tubuh Hima, ada cakra Kyuubi. Dengan ekspresi serius Momo berkata, "Apa kau tidak paham bahwa di tubuh adikmu, tersimpan cakra biju ekor 9? Entah bagaimana cara kerjanya muncul tetapi, ini juga membuatku ikut terkejut Boruto karena sebelumnya, biju itu harusnya telah mati di tubuh ayahmu." Boruto terkejut mendengarnya dan dia langsung menghubungi Lord dari segala Lord yakni Shikamaru. Shikamaru juga telah tersambung melalui Shintensin dan Boruto berkata, "Kau tadi menyuruhku untuk mencari alasan mengapa Jura mengincar Himawari. Nah, aku telah mendapatkan jawabannya bahwa ternyata di tubuh Hima kemungkinan ada cakra biju ekor 9 paman. Sepertinya, itulah yang menyebabkan Shinju berbalik arah untuk mengejar Himawari dan berusaha untuk memakannya." Shikamaru menampilkan ekspresi terkejut dan tak percaya tentang bagaimana bisa Kurama hidup kembali di tubuh selain Naruto. Dia berkata, "Ini mustahil dan aku belum bisa berpikir jernih tentang bagaimana itu terjadi Boruto. Apakah ini proses reinkarnasi, menukar kehidupan, atau pembagian cakra Kurama?" Boruto lalu menjawab, "Aku juga tidak tahu, bahkan Shinju itu mengaku ingin mencari jawabannya dengan cara memakan Himawari terlebih dulu. Nah, admin ingin katakan kepada kalian bahwa jangan sampai kalian menganggap Kurama sekarang masih berusia muda. Sejujurnya, menurut admin usianya sekarang sudah tua seperti dulu, dan hanya tubuhnya sajalah yang kemudian mengecil. Jika dia berinkarnasi kembali, tak perlu usianya kembali ke masa kanak-kanak, seperti ketika Hagoromo memelihara 9 biju setelah dipecah pertama kali. Jadi, cakranya saja yang mungkin terkuras habis setelah menggunakan mode Baryon, itulah yang kemudian terkena efek dari proses reinkarnasi tersebut. Makanya saat ini, dia mengecil karena beberapa sumber cakranya masih ada pada Naruto, atau masih sementara dikumpulkan oleh Kurama secara bertahap. Kehilangan cakra setelah menggunakan mode Baryon, admin pikir adalah jawaban tentang mengapa dia mengecil seperti itu. Tapi ini masih sebatas perkiraan saja karena bisa jadi, Kurama justru sengaja membuat tubuhnya mengecil, karena faktor ingin bersembunyi dari kejaran para biju milik Ishiki, Delta, yang juga ikut membantu Kawaki melawan Hidari.
Kawaki yang sebelumnya menggunakan Kage Bunshin-nya, masih sementara mempersulit gerakan seorang Hidari. Saat Hidari menghindar ke arah samping, tiba-tiba dia dikejutkan oleh laser berwarna ungu dari seorang Delta. Hidari hampir saja terkena itu dan dia berkata, apakah tidak cukup 1 atau 2 saja, orang yang harus melawanku? Apakah aku terlalu kuat bagi kalian, sehingga kalian benar-benar bernafsu untuk mengalahkanku? Delta lalu menjawab, diam saja kau monster sialan dan jangan pernah berbicara seperti itu lagi. Delta lalu membantu memukul Hidari, tapi Hidari kemudian menghilang menggunakan limiternya tersebut. Nah saat dia muncul kembali, Kawaki asli membesarkan tubuhnya dan langsung menyerang Hidari. Hidari ingin berpindah lagi dengan limiter itu namun, Kawaki berhasil mengecilkannya menggunakan Sukuna Hikona. Hidari langsung terkejut, dan berusaha untuk bertahan dengan cara yang lain. Tapi usahanya benar-benar gagal dan akhirnya, dia dapat terkena serangan dari Kawaki. Kawaki asli menyerang dengan lengan karmanya, seperti yang pernah dilakukannya terhadap Boruto. Tetapi, Hidari mampu menangkisnya dengan lengannya juga, yang membuat serangan Kawaki itu tak bisa menembus tubuh Hidari. Setelah melakukan itu, Hidari kemudian melepaskan diri sambil mencoba menendang Kawaki, namun tendangannya ditahan oleh Delta. Hidari kemudian membuka limiter, dan berhasil berpindah ke sisi yang lain. Hidari lalu melihat luka di dada serta lengannya, tapi luka tersebut kemudian sembuh dengan sendirinya. Dari jarak jauh Kawaki berkata, dia juga memiliki teknik pemulihan yang sama sepertiku dan ini, tentu akan menyulitkan kita untuk melawan mereka. Sementara itu Sarada dan Sumire, kemudian berdiri juga di samping Kawaki dan Sarada berkata, kau berhasil membuatnya seperti itu Kawaki. Sepertinya, kami yang akan tetapi melawannya dan aku, ingin sekali masih berurusan dengan orang yang telah meniru ayahku. Sumire berkata juga, Sarada benar dan aku, akan menemaninya melawan Shinju itu, kalian pergilah menyusul tim 10 dan Himawari. Kawaki lalu berkata, kita harus mengalihkan orang ini terlebih dulu agar aku, bisa kabur dan pergi mengejar Shinju satunya. Sementara itu, adegan berpindah kepada Amado, yang kembali melihat Shinju berbeda yakni Shinju Hidari. Dia terkejut lagi sambil berkata, sekarang, orang yang lain muncul dan dia tampak seperti Sasuke. Ternyata orang inilah yang tadi dikatakan oleh tim sensor Konoha, yang mana perawakannya mirip Uchiha Sasuke. Dan aku mulai menyadari satu hal bahwa ternyata, mereka adalah biju yang bisa meniru seseorang. Amado kemudian membuka data-data informasi di komputernya, dan akhirnya melihat laporan bahwa itu kemungkinan hasil gigitan dari biju. Amado kemudian berkata, ternyata, ini benar merupakan efek dari gigitan biju tersebut dan Sasuke, salah satu korban darinya. Akan tetapi, siapa orang yang menendang Kawaki sebelumnya, dan dia tampak seperti seorang Ishiki. Ini membingungkan dan aku, harus mencari tahu lebih banyak informasi mengenai hal itu. Melalui Delta, Amado kemudian mencoba menggali informasi serta menyuruh Delta untuk lebih mendekati seorang Jura. Nah dikarenakan Sarada dan Sumire menyuruh Kawaki Delta mengejar Jura, disinilah momen yang tepat bagi Amado memerintahkan Delta. Adegan beralih ke Delta, yang kemudian terlihat melakukan sesuatu terhadap seorang Hidari. Dia berkata, aku yang akan mengalihkannya dan kau Kawaki, harus cepat pergi serta pasti berhasil mengelabuinya. Kawaki kemudian setuju dan Delta, akhirnya melayang di udara serta menjatuhkan beberapa serangan. Menggunakan laser dari matanya, Delta kemudian membuat Hidari harus terus aktif bergerak menghindarinya. Sementara Kawaki lalu mengecilkan tubuhnya, dan berdiam-diam terbang tanpa diketahui oleh Hidari. Lalu bukan hanya Delta saja, Sumire maju dan tiba-tiba, berada di depan Hidari sambil melayangkan pukulannya. Hidari menangkisnya dan mereka, akhirnya saling beradu taijutsu yang membuat Kawaki, akhirnya bisa lolos serta berhasil mengejar tim Shikadai. Sementara itu, adegan berpindah kepada Shikadai, yang menolak untuk membiarkan Himawari pergi sendiri. Dia berkata, membiarkanmu tertangkap oleh orang itu, sama saja kami mengulangi kesalahan dengan membiarkan ayah dan ibumu mati. Kami takkan mengulangi kesalahan itu lagi dan bahkan, aku bersumpah untuk lebih memperhatikanmu daripada Kawaki. Mendengar itu, Himawari sempat berkata bahwa ayahnya, pasti masih hidup di suatu tempat yang belum pernah dia temukan. Hima berkata, jangan berbicara seperti itu karena aku yakin, ayah masih hidup dan berada di tempat yang tidak kita ketahui. Shikadai hanya terkejut, setelah melihat reaksi Hima yang benar-benar membantah hal tersebut. Di tengah-tengah momen itu, Kurama di tubuhnya langsung menyuruh Hima, untuk memberitahukan ke Shikadai jika posisi mereka, saat ini dikunci oleh Shinju Jura.
Maksud Kurama di sini adalah, mungkin Jura telah menargetkan Bijudama atau semacamnya ke mereka, yang mana serangan itu cukup sulit untuk dihindari. Sementara itu Boruto yang menahan Jura, ingin segera mengakhiri gangguan Jura akan tetapi, semua tak semudah yang dipikirkan oleh fans. Jura terlalu kuat sehingga Boruto meminta informasi tambahan atau ide brilian lainnya dari seorang Shikamaru. Nah saat Boruto hendak berbicara lagi dengan Shikamaru, Kawaki tiba-tiba datang dan melancarkan besi hitam ke Boruto serta kepada Jura. Boruto kemudian langsung menghindar, dan hampir saja dia terkena besi tersebut karena fokusnya masih ke Shikamaru. Dengan ekspresi marah Boruto berkata, "Apa kau sudah gila bahwa yang kau lakukan itu, benar-benar tindakan yang bodoh?" Nah Momo-chan di dalam tubuh Boruto, juga ikut marah kepada Kawaki dan Momo-chan berkata, "Ketololan Kawaki benar-benar di luar batas. Membunuhmu akan cukup sulit dan dia pikir, dia sendiri mampu menghadapi para Shinju tersebut. Masih melawan satu Shinju saja, Kawaki telah terkapar dan ketika melawanmu, dia dengan mudahnya jatuh lalu pingsan. Meskipun dia mengaktifkan karma, dia masih harus bersusah payah menghadapi beberapa jutsu barumu Boruto." Boruto kemudian menjawab, "Ya, pendapatmu memang benar akan tetapi, karma ini malah beresonansi ketika dia mengaktifkan karma. Apa sebenarnya yang terjadi dan apakah dirimu, yang melakukan itu padaku?" Momo-chan kemudian tertawa, dan tidak mau memberitahukan sesuatu tentang karmanya. Dia hanya menjawab, "Kau harus bisa mencari tahu jawabannya, agar kau bisa mengatasi permasalahan itu Boruto. Kau bukanlah anak bodoh seperti 3 tahun yang lalu dan kupikir, kau bisa mengatasinya karena aku pasti berada di tubuh yang tepat. Namun jika kau tak bisa melakukannya, siap-siap bahwa nanti, tubuhmu akan kukendalikan untuk menghancurkan semuanya." Nah menurut admin, ketika karma Boruto beresonansi dan dia tak bisa mengendalikannya, ada indikasi kuat jika Momolah yang merasuki tubuhnya. Itu sebabnya mengapa seorang Momo-chan tampak bahagia ketika berada di tubuh Boruto. Meskipun dia tahu tak bisa bangkit kembali, tapi Momo terlihat senang dan inilah yang admin maksud bahwa mungkin, prosesnya sama seperti Kyuubi mengendalikan tubuh Naruto secara brutal. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan Hima, yang memberitahukan ucapan Kurama tersebut. Hima berkata, "Kita harus cepat menemukan tempat yang aman dari jangkauan orang itu." Inojin kemudian membawa pergi mereka keluar dari desa, tetapi seketika tim bantuan datang di bawah mereka, sambil berlari memanggil tim Shikadai. Mereka adalah para shinobi Kroco, yang ditugaskan Shikamaru untuk menyampaikan lokasi aman tersebut. Namun Shikadai tak ingin langsung percaya sehingga dia ingin menunggu panggilan komunikasi langsung dari ayahnya terlebih dulu. Sementara Hima, masuk kembali ke alam bawah sadarnya secara otomatis dan Kurama, menyuruhnya untuk terus berhati-hati serta waspada terhadap musuh. Hima juga berterima kasih kepada Kurama, karena telah membantu mereka. Nah pasti bakalan epik kalau Kurama akan kembali bertemu dengan Naruto ke depannya. Namun ketika Naruto melihat seorang Koji juga, bahkan mungkin lebih epik dibandingkan bertemu dengan Kurama lagi. Karena plot twist tentang kemunculan Jiraiya, adalah hal yang juga sangat dinanti oleh fans Naruto. Dan sekarang, kita bahkan masih belum tahu apakah benar Koji itu, hanya seorang kloningan atau malah Jiraiya asli. Mungkin ketika Orochimaru berbicara di chapter 10 atau kedepannya, identitas asli Koji akan terungkap juga. Dan kalian bakal melihat bahwa trending kebangkitan kembali Kurama, akan dikalahkan oleh trendingnya kemunculan seorang petapa genit. Dan setelah momen Kurama tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.